Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu, gimana nih kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat, terutama dalam menjalankan ibadah puasa ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Balkis Putri Wardana Purba, Suhaila Amelia, Yulianti Sinurat, Putri Rizky Ahyari, Fani Erlangga Saragi, Hanifah Mawaddah. Nah, oke, berarti kita hadir semua ya hari ini. Oke, baiklah. Jadi sebelum hari ini ibu memberikan materi, ibu akan tanya nih sedikit mengenai materi yang minggu lalu ibu berikan. Nah, jadi minggu lalu kita kan telah belajar mengenai sistem dari pencernaan. Siapa di sini yang masih ingat apa-apa saja organ yang berperan dalam sistem pencernaan itu sendiri? Persilahkan kepada Suhaila. Ya, benar sekali ya kata Suhaila. Jadi organ-organ yang berperan di dalam sistem pencernaan itu sendiri ada mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, jadi anak-anak ibu, materi-materi yang telah ibu berikan minggu lalu itu jangan sampai dilupakan. Kalau bisa dibaca kembali agar selalu ingat ya. Oke, nah hari ini ibu akan memberikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi mengenai sistem pernapasan, ibu mau tanya, siapa yang tahu berapa rata-rata manusia bernafas dalam satu hari? Pada Fani dipersilahkan. Ya, benar sekali ya Fani. Nah, jadi rata-rata manusia itu dalam bernafas itu 8-12 kali dalam per menit. Nah, jadi jika dikalikan untuk satu hari, manusia itu rata-rata bernafas sampai 17.280 kali. Nah, jadi kan itu bisa dibilang banyak gitu kan, kita menghirup oksigen sampai 17.000 kali gitu kan. Nah, pasti ada sih organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan mengenai organ-organ yang berperan. Nah, yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini sendiri organ luar yang bisa kita lihat secara langsung. Di dalam hidung itu sendiri kita memiliki bulu-bulu halus yang fungsinya bulu ini sendiri untuk menyaring debu saat kita menghirup oksigen. Nah, jadi pada saat kita menghirup, bulu ini berfungsi itu untuk menyaring biar udara yang masuk itu bersih. Nah, yang kedua itu ada faring. Nah, faring ini memasukkan udara ke pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, jadi adanya faring ini gunanya biar bisa menghasilkan suara. Jadi kalau kita berbicara pasti ada suaranya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada laring. Nah, laring sendiri itu ialah saluran pernapasan yang membawa udara ke trakea. Nah, jadi si laring ini fungsinya pada saat telah kita menghirup oksigen tadi atau udara tadi, dialah yang berfungsi untuk membawa ke trakea itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada trakea. Nah, trakea ini sendiri seperti bentuknya itu seperti tabung. Nah, dengan diameternya itu 20-25 mm dengan panjang 16-20 cm. Jadi bisa dibayangin kan gimana bentuk dari trakea itu. Nah, yang kelima itu ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan trakea yang bersambung dengan paru-paru kiri dan juga kanan kita. Nah, yang terakhir itu ada ada paru-paru. Nah, organ yang terakhir ini, paru-paru ini bisa dibilang sebagai kita simbolkan atau kita misalkan sebagai aktor utama nih di dalam sistem pernapasan, karena si paru-paru ini yang berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida di dalam darah. Udara yang telah kita hirup tadi
si paru-paru inilah yang nanti yang akan menukarkannya karbon dioksida, oksigennya itu menjadi karbon dioksida. Nah, pastikan kita di dalam setiap hari ini kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itulah tugas dari paru-paru itu tersendiri. Nah, setelah ibu menjelaskan seperti ini dan anak-anak ibu tahu organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan, dan kita juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang telah diberikan oksigen secara gratis, kita tidak bayar. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang menghargai Tuhan, kita juga harus menghargai apa yang telah diberikan Tuhan. Nah, jadi bagi anak-anak ibu sekalian, ibu mengharapkan nih untuk selalu menjaga tubuh dan menjaga apa yang telah diberikan Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan itu secara gratis gitu kan, kita tidak bayar. Nah, bagaimana cara kita menghargai? Itu tadi, kita selalu merawat tubuh kita, jangan merusak, selalu menjaga kesehatan kita. Nah, jadi anak-anak ibu, ibu harap nih sekali lagi kita selalu menjaga kesehatan dan juga menghargai segala ciptaan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini, mengingat waktu kita sudah mau habis. Dan ibu mohon kepada anak-anak ibu selalu membaca atau mengulas kembali materi yang telah ibu berikan agar tidak lupa. Oke, akhir kata ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.